kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yaitu isometris. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febitit Handayani, NPM 171140. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Luciana Harahap, NPM 1711114105. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 6 Ajidin. Terima kasih. Teman-teman, perkenalkan nama saya Lita Ulis Raid, NPM 1711141052. Judul makalah yang kami bawakan yaitu geometri. Pengertian isometris. Isometris adalah suatu transformasi atas refleksi atau pencerminan, translasi atau pergeseran, dan rotasi atau perputaran pada sebuah garis yang mempertahankan jarak atau panjang suatu ruas garis. Secara matematis, isometris didefinisikan sebagai berikut. Definisi 2.1. Misalkan T suatu transformasi T ini disebut isometris jika dan hanya jika untuk setiap pasangan titik P dan Q anggota dari bidang ekuilit V berlaku bahwa P aksen Q aksen sama dengan PQ, di mana P aksen T, P, dan Q aksen. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang materi kami yaitu tentang isometri. Kemudian yang B, sifat-sifat isometri. Setiap isometri mempunyai sifat seperti tertuang pada teorema berikut. Teorema 2.1, sebuah isometri bersifat 1. Memetakan garis menjadi garis, mengawetkan besarnya sudut antara dua garis. Bukti 1. Ambil isometri sebarang T dan garis G. Akan ditunjukkan bahwa TG berupa sebuah garis. Perhatikan gambar di bawah. Ambil dua titik sembarang A dan B pada garis G. Misalkan TA sama dengan A aksen dan TB sama dengan B aksen, dan garis lurus yang menghubungkan A aksen dan B aksen namakanlah sebagai H. Kemudian ditetapkan TG sama dengan Y, di mana Y sama dengan TX, X elemen Y akibatnya A aksen, B aksen elemen TG. Tentu untuk mencapai tujuan bahwa TG berupa garis lurus, maka harus ditunjukkan TG sama dengan H. Artinya harus ditunjukkan A, TG subset H, dan B, H subset TG. Untuk ini akan dibuktikan TG subset H dan H subset TG. A. Untuk TG subset H, ambil sembarang titik Y elemen TG. Hal ini berakibatkan 3 kasus, yaitu Y elemen TG terletak antara Y aksen dan B aksen, atau A aksen Y B aksen. Y elemen TG di luar daerah antara A aksen dan B aksen, tetapi di bagian A aksen, B aksen, A aksen Y, atau Y elemen TG di luar daerah antara A aksen dan B aksen, tetapi di bagian B aksen atau A aksen, B aksen Y. Ambil kasus pertama yaitu Y elemen TG dan A aksen Y B aksen, maka ada X elemen G dan X antara A dan B atau A X B. Karena A, X, dan B kolinear, maka berlaku AX tambah XB sama dengan AB. Karena A aksen dan TA, B sama dengan TB, dan Y sama dengan TX, dan T suatu transformasi, maka A aksen Y sama dengan AX, YB aksen sama dengan XB, dan A aksen B aksen sama dengan AB. Apabila disubstitusikan pada 1, didapat hubungan A aksen Y tambah YB aksen sama dengan A aksen B aksen. Akibat dari 3, A aksen Y dan B aksen kolinear, artinya Y elemen H, karena untuk sebarang Y elemen TG ternyata Y elemen H, dapat disimpulkan bahwa TG subset H untuk H subset TG. Untuk sembarang C aksen elemen H, seperti pada A, akan terdapat juga 3 kasus, yaitu C aksen antara A aksen dan B aksen, atau A aksen C aksen B aksen. C aksen di luar daerah antara A aksen dan B aksen di pihak A aksen, atau B aksen A aksen C aksen, atau C aksen di luar daerah antara A aksen dan B aksen di pihak B aksen, atau A aksen B aksen C aksen. Tetapi karena setiap kasus pada pembuktiannya serupa, maka hanya ditunjukkan untuk kasus A aksen C aksen B aksen. Karena C aksen elemen H dan H elemen P, maka C aksen elemen P
Karena T suatu transformasi dan C aksen elemen P, maka ada C aksen elemen P sehingga C aksen sama dengan TC. Selanjutnya kita andaikan bahwa C bukan elemen G. Perhatikan gambar. Karena C bukan elemen G, diperoleh hubungan AC tambah CB tidak sama dengan AB. Tetapi karena C aksen sama dengan TC, A aksen sama dengan TA, dan B aksen sama dengan TB, dan T suatu isometri, maka dapat A aksen C aksen sama dengan AC, C aksen B aksen sama dengan CB, dan A aksen B aksen sama dengan AB. Apakah hal ini disubstitusikan pada 1 diperoleh hubungan A aksen C aksen tambah C aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Terjadinya kontradiksi antara 3 dan 4 karena terjadi hal ini. Artinya pengandaian bahwa C bukan elemen G bernilai salah. Akibatnya haruslah C elemen G. Karena C elemen G, maka C aksen elemen TG. Perhatikan ketentuan TG, karena untuk sembarang C aksen elemen H dapat ditunjukkan bahwa C aksen elemen TG, maka H subset TG. Karena TG subset dan H subset TG, hal ini berakibatkan bahwa TG sama dengan H. Karena H suatu garis lurus, maka TG juga garis lurus. Yang kedua, ambil segitiga ABC. Andaikan A aksen sama dengan TA, B aksen sama dengan TB, C aksen sama dengan TC. Menurut A, maka A aksen, B aksen, dan B aksen, C aksen adalah garis lurus. Oleh karena itu, segitiga ABC sama dengan BA gabung BC. Maka segitiga A aksen, B aksen, C aksen sama dengan B aksen, A aksen gabung B aksen, C aksen. Sedangkan A aksen, B aksen sama dengan AB. B aksen, C aksen sama dengan BC. C aksen, A aksen sama dengan CA. Sehingga segitiga ABC kongruen segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen sama dengan segitiga ABC. Sehingga suatu isometri dapat mengawetkan besaran suatu sudut. 3. Kesejajaran dua garis. Kita harus memperhatikan A aksen, B aksen. Andaikan A memotong B di sebuah titik P, jadi P elemen A dan P elemen B. Oleh karena T sebuah transformasi, maka ada P sehingga TP sama dengan P aksen. Dengan P elemen A dan P elemen B, ini berarti bahwa A memotong B di P. Jadi bertentangan dengan diketahui bahwa A B, maka pengandaian bahwa A memotong B salah. Jadi haruslah A aksen, B aksen. Akibatnya salah satu akibat dari sifat B. Teorema 2.1 ialah bahwa apabila A tegak lurus B, maka TA tegak lurus B dengan T sebuah isometri. Teorema 2.2, apabila garis dan H saling tegak lurus dan T suatu isometri, maka TG dan TH juga saling tegak lurus. Bukti, karena sudut yang dibentuk oleh G dan H adalah siku-siku dan T suatu isometri berdasarkan teorema 2.1, bagian B mengakibatkan bahwa sudut yang dibentuk oleh TG dan TH juga siku-siku. Dengan kata lain, TG dan TH saling tegak lurus. Teorema 2.3, komposisi dua buah isometri adalah sebuah bukti. Ambil dua isometri, namakanlah mereka dengan T1 dan T2. Terjadilah komposisi dari T1 dan T2, yaitu T1 komposisi T2 dan B dan G, T2 komposisi T1. Dalam uraian di atas akan ditunjukkan salah satu saja, yaitu T1 komposisi T2 adalah isometri. Ambil dua titik sembarang A, B elemen P, misalkan T2 A sama dengan A1, T2 B sama dengan B1, dan T1 A1 sama dengan A aksen, T1 B1 sama dengan B aksen. Berdasarkan pemisahan ini dapat dicari T1 komposisi T2 A sama dengan T1 T2 A sama dengan T1 A1 A aksen. T1 komposisi T2 B sama dengan T1 T2 B sama dengan T1 B1 sama dengan B aksen. Karena T2 isometri, maka A1 B1 sama dengan AB, dan T1 isometri, maka B aksen A aksen sama dengan A1 B1. Karena A aksen B aksen sama dengan A1 B1 dan A1 B1 sama dengan AB,
maka A aksen B aksen sama dengan AB, jadi T1 komposisi T2 suatu isometri. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Di sini ada isometri langsung dan isometri lawan. Definisi 22. Misalkan PQR adalah ganda tiga titik yang kolinier atau tidak segaris apabila urutan perputaran PQR sesuai dengan perputaran jarum jam, maka PQR itu disebut memiliki orientasi negatif. Sedangkan apabila urutan perputaran PQR itu berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka PQR itu memiliki orientasi positif. Dan definisi 2.3, suatu transformasi T disebut langsung jika dan hanya jika transformasi itu mempertahankan orientasi. Sedangkan transformasi T disebut transformasi lawan jika dan hanya jika transformasi itu mengubah arah orientasi. Misalkan T suatu transformasi di mana T disebut mempertahankan orientasi apabila untuk setiap ganda 3 titik A, B, C yang kolinier orientasinya sama dengan orientasi dari petanya, sedangkan lainnya disebut mengubah orientasi. Definisi 2.5. Isometri langsung itu adalah isometri yang merupakan transformasi langsung, sedangkan isometri lawan adalah isometri yang merupakan transformasi lawan. Sifat-sifat yang penting dalam geometri transformasi ialah yang pertama, setiap refleksi atau pencerminan pada garis adalah suatu isometri lawan. Yang kedua, akan tetapi tidak setiap isometri adalah isometri lawan. Ini dapat dilihat pada gambar di atas, yaitu rotasi perputarannya adalah isometri langsung seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga itu, setiap isometri adalah sebuah isometri langsung atau sebuah isometri lawan. Menjawab pertanyaan nomor 1. Soalnya jika diberikan titik A 1,3 dan B itu negatif 2, negatif 1, tulislah sebuah persamaan untuk garis S sedemikian hingga MSA sama dengan B katanya. Maka rumusnya adalah M2 kali M1 sama dengan negatif 1, dimana M2 kali M1 nya yaitu 4/3 sama dengan negatif 1. Nah, dapatnya 4/3 itu rumusnya rumus gradien M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan min 1 kurang 3 per min 2 kurang 1 sama dengan min 4 per min 3. Dah, karena dia sama-sama min, kita kalikan sama min 1, maka hasilnya 4/3. Maka kita kembali kemari, M1 nya adalah 4/3 sama dengan negatif 1. Negatif 1 itu dari mana? Ini adalah rumusnya ya, untuk dia tegak lurus. Dah, setelah itu M2 sama dengan saat negatif 1 per 4/3, maka M2 sama dengan, kita kan kalau kita kalikan jadi bentuknya seperti ini, negatif 1 kali 3/4, yang 3 ini jadi di atas. Udah, M2 sama dengan negatif, saat negatif 1 kali 3 berarti negatif 3/4, maka persamaan garis S melalui titik tengah X negatif setengah dan titik Y itu 1. Dari mana kita dapat nilai X itu dan Y itu? Dari sini, dari titik tengah si garis AB. Cara carinya seperti ini. Untuk P sama dengan X2 ditambah X1 per 2 sama dengan 1 kurang 2/2 sama dengan negatif 1/2. Untuk Q sama dengan Y2 ditambah Y1 per 2 sama dengan 3 kurang 1/2, maka hasilnya 1.
maka kita dapat si X-nya itu, si P itu kita ibaratkan si X. Maka si X itu adalah negatif setengah dan si Y itu adalah 1. Dah, baru masuk M2 sama dengan negatif 3/4. Maka Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Dimana Y kurang Y-nya itu adalah Y1-nya itu adalah 1 sama dengan, masukkan M-nya. M-nya tadi adalah negatif 3/4 dikali X ditambah, ini kenapa ditambah? Karena dia di sini nilai titik X-nya itu adalah negatif setengah. Jadi negatif kali negatif jadi positif setengah. Terus Y sama dengan negatif 3/4 X, kalikan dia negatif 3/4 kali X, negatif 3/4 X dikurang 3, masukkan si X-nya. X-nya berapa? 3/8 ditambah 1. Udah, maka Y sama dengan negatif 3/4 X ditambah 5/8. Maka Y sama dengan negatif 3/4 X ditambah 5/8. Maka Y sama dengan, samakan penyebutnya, maka dapat 6X tambah 5/8. Maka 6X kurang 5, kalau pindah ke kiri bentuknya jadi berubah. 6X kurang 5 ditambah 8Y sama dengan 0. Maka kita susun, kan ini acak, kita susun jadi X, Y, Z. X, Y, AX tambah BX tambah C, seperti itu contohnya. Maka di sini 6X tambah 8Y kurang 5 sama dengan 0. Jadi persamaan garis S sedemikian hingga MS A dan B adalah 6X tambah 8Y kurang 5 sama dengan 0. Sekian dan terima kasih. Contoh yang kedua tentang isometri. Diketahui garis G X, Y di mana 3X kurang Y tambah 4 sama dengan 0 dan H X, Y di mana Y sama dengan 2. Tulislah persamaan garis G aksen sama dengan MHG. Karena MH sebuah refleksi pada H, maka merupakan isometri. Jadi menurut teorema, sebuah isometri memetakan garis menjadi garis dan MHG sama dengan G aksen, maka G aksen adalah sebuah garis. Titik A 4,0 merupakan titik potong antara garis G dan sumbu Y. Nah, untuk gambarnya teman-teman bisa lihat di makalah ya. Titik C merupakan titik potong antara garis G dan H. Jadi C anggota G dan C anggota H. Karena C anggota H, maka MHC sama dengan C. Jadi G aksen akan melalui titik C dan G aksen akan melalui A aksen sama dengan MHA. Koordinat titik C. G sama dengan 3X kurang Y tambah 4 sama dengan 0. H sama dengan Y sama dengan 2. Substitusikan Y sama dengan 2 ke persamaan garis G 3X kurang Y tambah 4 sama dengan 0. 3X kurang 2 karena tadi Y-nya 2 tambah 4 sama dengan 0. 3X min 2 tambah 4 hasilnya positif 2. 3X tambah 2 sama dengan 0. 3X sama dengan 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif. 3X sama dengan min 2. X sama dengan min 2/3. Tadi udah dapat nilai X-nya min 2/3. Sekarang kita mau cari nilai Y-nya. 3X dikurang Y tambah 4 sama dengan 0. 3, kita masukkan nilai X-nya, min 2/3 dikurang Y tambah 4 sama dengan 0. Min 6/3 dikurang Y tambah 4 sama dengan 0. Min 2 dikurang Y tambah 4 sama dengan 0. Karena min 6 bagi 3 min 2. Min Y sama dengan 4-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi min 4. Kemudian yang min 2-nya juga kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 2. Jadinya min 4 tambah 2. Min Y sama dengan min 2. Karena sama-sama negatif kita positifkan dikali min 1 menjadi Y sama dengan 2. Nah, untuk koordinat A aksen sama dengan MHA. Titik D 0,2 adalah titik potong H dengan sumbu Y. AD sama dengan YA dikurang YD sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Karena isometri DA aksen sama dengan AD sama dengan 2, jadi AA aksen sama dengan AD ditambah DA aksen sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Misal titik A aksen X
aksen, y aksen, ordinat titik A aksen adalah 4 dikurang 4 sama dengan 0. Diperoleh y aksen sama dengan 0 dan x aksen sama dengan x sama dengan 0. Jadi A aksen 0,0. Jadi G aksen melalui titik C min 2/3,2 dan A aksen 0,0. Persamaan garis G aksen Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1 sama dengan Y per 2 per Y kurang 2 per 0 kurang 2 sama dengan X dikurang min 2/3 per 0 dikurang min 2/3 sama dengan Y dikurang 2 per 2 sama dengan X ditambah 2/3 per 2/3. Maka Y dikurang 2 per min 2 sama dengan X ditambah 2/3 per 2/3. Maka Y per 2 sama dengan min 2, 3/2 X tambah 1. Y sama dengan min 3X kurang 2 ditambah 2. Y sama dengan min 3X. 3X tambah Y, kita pindahkan yang min 3X yang ke ruas kiri menjadi 3X tambah Y sama dengan 0. Jadi G aksen sama dengan X, Y, di mana 3X tambah Y sama dengan 0. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, sekian hasil presentasi kami dari kelompok 8. Kurang dan lebih kami minta maaf. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah ini. Oke, terima kasih.